Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan keuangan negara di Timor Leste di masa pandemi. Di sini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Nurholis, yang kedua ada Fatmawati, saya sendiri, dan yang ketiga ada Satrio Anggoro. Di sini ada permasalahan perekonomian Timor Leste. Yang pertama, perekonomian yang sebagian besarnya subsisten dalam transisi lambat menuju beberapa jenis modernitas, tetapi masih dengan di tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Yang kedua ada perekonomian yang sangat tergantung pada aktivitas ekonomi negara, yang pada gilirannya sangat tergantung pada pendapatan dari minyak negara. Yang ketiga ada permasalahan ekonomi utama bagi kita adalah kurangnya lapangan kerja bagi warganya, terutama pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diidentifikasi dan konteks pembangunan manusia. Yang keempat, tingkat pembangunan modal manusia, pendidikan, kesehatan yang sangat rendah. Yang kelima, kekurangan gizi pada anak-anak. Yang keenam, rendahnya tingkat investasi produksi publik dan swasta, yang mencerminkan rendahnya produktivitas struktur produktif dan tenaga kerja. Dan selanjutnya, angka sangat tinggi di sektor informal dan pekerjaan yang rentan. Selanjutnya ada kesenjangan dan distribusi pendapatan, ketergantungan besar pada produksi luar negeri impor, kapasitas yang sangat minim untuk menarik investasi asing, masyarakat tanpa melindungi sosial dengan angka yang masih tinggi. Dan selanjutnya ada unsur-unsur karakteristik ekonomi nasional ini pada dasarnya bersifat struktural dan sudah ada sebelum krisis disebabkan oleh COVID-19 yang diperburuk oleh ketidakstabilan politik dalam 2-3 tahun terakhir, dan dengan tidak disetujuinya Januari lalu rencana anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun 2020. Dan selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mitigasi dampak ekonomi dan sosial dari krisis COVID-19. Jangka pendeknya dalam tahapan pertama, langkah yang diusulkan yang berfokus pada pemulihan permintaan konsumen dan penawaran perusahaan-perusahaan untuk kembali beraktivitas dan membantu secara khusus sektor yang paling terdampak, termasuk sektor pariwisata dan sektor informal. Tahap yang kedua yang dilakukan adalah pemulihan ekonomi pasca COVID-19, jangka menengah dan jangka panjang. Krisis ekonomi dan sosial saat ini yang disebabkan oleh COVID bukannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada krisis lain yang telah mengganggu perekonomian selama bertahun-tahun, tetapi dilihat dari dampak yang ditimbulkan secara bersamaan terhadap penawaran dan permintaan dan menyebar ke seluruh dunia, krisis ini hanya bisa disejajarkan dengan Perang Dunia Kedua. Pemerintahan konstitusional. Masa depan Timor Leste sebagai negara yang merdeka dan berdaulat adalah negara di mana penduduknya memiliki akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan kesejahteraan yang lebih besar secara material. Semua ini membutuhkan pekerjaan yang lebih produktif dengan perlindungan sosial dan upah yang lebih baik. Secara konkret, anggaran negara tahun yang harus menyediakan alokasi sumber daya secara efektif yang mencakup lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan atau nutrisi. Rule of thumb atau akan ditetapkan sebagai tujuan alokasi sumber daya baru. Pengeluaran di bidang ini selama 5 tahun dalam satu periode untuk dimulai pada tahun 2021. Dalam perencanaan pemulihan ekonomi, negara Timor Leste melakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk mengurangi dampak krisis yang disebabkan oleh COVID-19, yang bertujuannya adalah untuk mempertahankan pekerjaan yang sudah ada sebelum krisis dan untuk memulihkan rumah tangga. Tahapan yang kedua berupa untuk menanggapi tidak hanya peningkatan kesulitan yang disebabkan oleh pandemi, tetapi juga secara fundamental, yang tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja, pemantapan program sosial, investasi negara, yang dimana
dalam tahapan kedua ini berfokus pada pembangunan ekonomi kembali.